Yogyakarta, kota yang identik dengan istananya atau yang lebih sering disebut sebagai Keraton Yogyakarta. Selain itu, terdapat pula Tugu Jogja sebagai salah satu ikon kota ini yang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan sebagai destinasi wisata tiap kali berkunjung ke Jogja. Banyaknya sentuhan budaya Jawa pada beberapa bagian kota ini membuat banyak orang tidak akan pernah lupa untuk senantiasa singgah di kota ini. Yogyakarta masih sangat kental dengan budaya Jawanya. Seni dan budaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Jogja. Salah satu keunikan yang dimiliki kota ini adalah adanya tradisi sekaten yang menjadi pagelaran wajib tiap tahun dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam gemerlap pasar malam sekaten, kita bisa menemukan berbagai macam permainan tradisional. Hal yang tak kalah menarik dari pasar malam sekaten ini adalah banyaknya stand awul-awul yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya pengunjung sekaten. Mereka yang datang memiliki beragam alasan mengapa awul-awul menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka. Nggak tahu tuh. Awul-awul adalah barang bekas dari luar negeri. Nggak tahu, Mbak. Oh, tidak tahu. Pakaian bekas ya? Menurut saya tuh awul-awul tuh semacam pasar pakaian bekas dari luar negeri. Jadi dia pakaian bekas dari luar negeri diimpor ke Indonesia terus dijual dengan harga lebih murah. Dan biasanya ya kualitasnya mungkin ya kuahnya bagus tapi mungkin kotor, terus ada yang sobek, itu udah biasa. Terus banyak sekali macam-macamnya, mulai dari jaket, kaos, celana. Saya pernah lihat tuh di Sekaten tuh ada kemarin saya pernah sana, Sekaten ada. Terus banyak juga di kios-kios jalan Taman Siswa itu juga ada. Tempat jual baju bekas pakai mungkin ya Mbak ya. Itu biasanya ada di pasar malam di Sekaten. Kalau di Jogja sebenarnya di jalan-jalan juga ada. Biasanya itu tuh baju dari luar negeri tapi yang habis pakai. Awul-awul, tahu nggak? Awul-awul itu tuh yang toko-toko di pinggir jalan itu yang pakai baju-baju bekas itu loh. Bukan, awul-awul itu yang ditumpuk itu ya Mbak, biasanya jual. Oh, Awul-awul gitu kan? Ya, Oh. tokonya kayak gitu. Terus kalian suka nggak itu belanja ke awul-awul? Pernah belanja ini pernah Pak. Ya. Tapi saya nggak suka Mbak. Nggak belanja sih, cuman main ke situ kan. Terus sama temenku tuh soalnya yang punya, soalnya temenku ada yang punya awul-awul dulu. Terus jadi sering main ke situ. Terus sempet ditawarin juga sih, tapi enggak. Awal-awal itu adalah tempat penjualan pakaian barang bekas ya. Terus itu seperti pasar pakaian, tapi kualitasnya itu sebenarnya tergantung sih dari mereknya. Kalau awal itu biasanya buka di alun-alun, betul. Pas hari-hari seperti Sekaten, hari-hari ini itu banyak, ramai sekali ada cari pakaian-pakaian di situ. Walaupun itu second, tanda kutip, bekas orang lain, tapi kualitasnya tetap bagus menurut saya. Tinggal kita miliknya aja dari. Awul-awul itu barang-barang yang dicampur adukan tuh, Ya. dipilih orang-orang Ya. tuh, barang-barang bekas. Bahan-bahannya cukup bagus Ya. dan
harganya pun cukup murah. Itu kalau menurut saya pribadi itu kurang bagus, Ya, kurang nyaman ya. kurang nyaman soalnya banyak debu Oh yang ya. bertebaran membuat sesek. Sebenarnya mah harus dibakar aja lah. Iya. Itu kan bekas banyak orang. bekas banyak orang kayak Oh ya. kebesaran tuh kayak Iya. banyak penyakit lah gitu. Dan tidak sesuai dengan kita ya, Bu ya. Iya. Oh ya. Bisa Mbak, kalau beli di situ kan miring, kalau Iya. misalkan di swalayan kan mahal-mahal. Oh iya. Enggak, Mbak. Oh ya. Terus Masalahnya pertama ya. ya bekas kan ya ada ya warna-warna, masalahnya bekas kan Iya. ya warna-warna apa nih ya kurang bersih ya. Iya. Apa ya kegedean ya Iya. kebesaran ya Iya. kekecilan nanti kita nggak terpikirkan. Ya. Apakah Ibu berniat untuk pergi ke awal-awal, Bu? Ya berniat, Oh, iya. tapi ya berhubung belum tahu ya nggak ada yang nganter ya nggak bisa. Nah, dari beberapa pendapat tadi, apa sebenarnya awul-awul itu? Awul-awul adalah sebutan bagi toko atau tempat yang menjual barang bekas pakai atau second. Barang tersebut umumnya merupakan barang yang diimpor langsung dari luar negeri. Disebut awul-awul karena baju yang dijual diletakkan dalam kotak kayu besar sampai menggunung, sehingga memilihnya harus di awul-awul atau diacak-acak terlebih dahulu. Aktivitas mencari dan membongkar pakaian yang kemudian disebut dengan ngawul. Barangnya, modelnya juga banyak, harga murah untuk rakyat yang Kalian jalan-jalan ini apa ya? Kakek barang harga ini murah. Modelnya gimana? Modelnya ya biar hit kali. Oh iya. Model-model yang gimana sih yang dicari tuh? Yang langka tuh yang gimana sih? Ya, kurang tahu ini. Kamu menarik buat kamu tuh apa? Murah. Banyak yang di sini. Kenapa milih kesini, Pak? Kenapa beli di awal-awal? Harganya itu murah ya enggak? Iya. Oh ya. Bahan bekas Lihat kadang di kaki juga nggak mau. Iya. kadang di rumah itu ada yang orang kasih. Ayo 3-2 hari lagi, 3 hari lagi. Terus dapat apa, Mbak? Belum dapat. Kalau saya sih nggak niat beli, ini mungkin harganya. Oh, harganya murah ya. Karena kan 5.000 sampai 25 tertarik kan maksudnya sebagai mahasiswa. Mungkin kualitasnya juga belum terlalu buruk gitu loh, Oh masih ya. layak pakai. Misalnya menurut saya sih sebenarnya ini bermanfaat bagi orang-orang yang nggak punya uang gitu ya, maksudnya bukannya dalam artian nggak punya itu Yang menengah ya ke bawah lah ya. jadinya tuh mereka kalau misalnya mau sesuatu yang baru atau mencoba yang baru tuh ada gitu loh, Oh, dan ya. harganya pas di kantong mereka gitu. Oh, ya. Tapi untuk orang-orang yang kurang suka kan pasti mengganggu gitu loh. Ini awul-awul banget gitu. Iya. Kan kayak bermanfaat gitu kan. Tapi Udah ke awal-awal nih, apa punya niatan buat balik lagi ke sini atau gimana nggak? oh, kalau saya sih kayak paling cuma lihat-lihat aja. Oh ya, lihat aja. Terus kalau harganya dari segi harga itu bisa lebih murah. Apa model-modelnya gimana? Banyak buat beli juga ada di sini. Banyak nggak mau.
satu tema dalam karya Bourdieu adalah minatnya dalam perjuangan dan kompetisi atas status. Status dapat dikonsepkan sebagai gaya hidup, yaitu sebagai totalitas praktik kultural seperti halnya pakaian, tuturan, kenampakan luar, dan watak badani. Dari gagasannya tersebut, dapat kita kaitkan dengan bagaimana para pengunjung awul-awul melakukan praktek ngawul. Pakaian impor dan bermerek menjadikan pengunjung dapat mengekspresikan cara berpakaian mereka. Mereka akan dinilai modis dengan bersandangkan pakaian tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya praktik kultural akan menunjukkan status. Kebutuhan akan pengakuan status dengan akses terbatas membuat masyarakat menengah ke bawah memilih ngawul sebagai akses yang ideal. Budaya ngawul merupakan budaya masyarakat dalam membeli pakaian di awul-awul. Sebagian besar masyarakat yang melakukan hal tersebut beralasan bahwa pakaian di awul-awul memiliki harga yang murah serta model yang bervariasi. Di dalam masyarakat terdapat anggapan bahwa ngawul telah menjadi budaya masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut berhubungan dengan karakteristik awul-awul yang menjual pakaian bekas tanpa ditata, bahkan terkesan berantakan, ditambah dengan harganya yang murah. Masyarakat menengah ke bawah memilih pergi ke awul-awul sebagai wujud keterbatasan mereka dalam hal memenuhi pakaian dan dapat menunjukkan status. Mengingat individu dari kalangan bawah atau subaltern akan memiliki kecenderungan ingin sama dengan kelas di atasnya. Sedangkan bagi masyarakat menengah ke atas, budaya ngawul kurang sesuai dengan diri mereka yang memiliki akses lebih, seperti yang dikemukakan oleh beberapa narasumber, bahwa awul-awul merupakan tempat yang tepat bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sandang. Sehingga, budaya ngawul ini kemudian membedakan kelas menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu, budaya ngawul dapat dijadikan sebagai sebuah pembeda. Secara sosiologis, budaya ngawul tersebut dapat dikaitkan dengan konsep distinction. Distinction merupakan pembeda kelompok sosial. Pembedaan didasarkan pada budaya dari kelompok sosial yang bersangkutan. Oleh karena itu, budaya ngawul dapat menjadi salah satu contoh dari apa yang dimaksud dengan konsep distinction yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu.